Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar Radio Purnama Sidi yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga Allah sembuhkan. Yang sedang sempit semoga Allah lapangkan. Yang sedang dirundung dengan masalah semoga Allah memberikan jalan keluar. Dan mari kita mengangkat tangan. Ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Semoga Allah meridhai setiap upaya kita, perbuatan baik kita sepanjang bulan ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang pernah menyuruh seorang sahabat untuk pulang kembali kepada ibunya. Karena sahabat ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin berjihad kepadamu. Tetapi ibuku tidak ridho dan saat ini ibuku sedang menangis di rumah." Lalu Rasulullah berkata, "Kembalilah kepada ibumu. Lalu buatlah ibumu yang telah menangis itu kembali tersenyum dengan kembalinya engkau ke pangkuannya." Allahu Akbar. Nabi yang begitu mencintai seorang ibu. Nabi yang begitu memuliakan kedua orang tua. Maka bismillah, pada kesempatan yang singkat ini kita akan belajar tentang kisah seekor terenggiling. Allahu Akbar. Suatu hari segerombol wisatawan datang ke sebuah restoran yang menyajikan daging terenggiling. Ini unik. Karena terenggiling kita tahu satu hewan yang apabila kita sentuh atau tersentuh sesuatu dia akan melingkarkan tubuhnya dengan erat. Terenggiling juga mempunyai cangkang-cangkang yang keras. Mungkin kita akan bertanya-tanya bagaimana caranya mengambil daging terenggiling itu. Wisatawan ini pun bertanya, "Pak, bagaimana Bapak mengambil daging terenggiling ini? Sementara terenggiling ini ketika kita sentuh dia akan melungker," bahasa Jawanya. Sang pemilik restoran menjawab, "Tenang, kita sudah punya tip, kita sudah punya cara. Terenggiling ini akan kita jepit dengan jepitan besi lalu kita panggang di atas api. Maka dengan begitu ia akan meluruskan badannya lalu kita congkel kulitnya dan kita ambil dagingnya untuk disajikan kepada para pendatang di restoran ini." "Baiklah," kata wisatawan itu, "kami akan memilih terenggiling yang paling besar." Lalu mereka menunjuk satu terenggiling yang terlihat begitu gemuk dan besar. Ya, seperti yang dikatakan pemilik restoran. Dijepitlah terenggiling itu pada jepitan besi. Dipanggang di atas api. Namun apa yang terjadi? Bukannya terenggiling ini meluruskan badannya, tapi terenggiling besar ini semakin meringkukan badannya. Sang pemilik restoran mulai grogi. Karena tip yang beliau sampaikan kepada para wisatawan ini enggak terbukti. Beliau pun mencari alasan. "Tenang Pak, kami punya tip yang kedua, kami punya cara yang kedua, kami punya trik yang kedua." "Bagaimana caranya Pak?" "Kami akan hantamkan mulut terenggiling yang moncong itu ke tembok. Kalau dia sudah kesakitan, dia akan meluruskan badannya, lalu kita akan mencongkel kulitnya, lalu kita akan mengambil dagingnya." Tip kedua pun dilakukan oleh pemilik restoran ini. Terenggiling yang gemuk tadi diambil, kemudian moncongnya dihantamkan ke tembok. Tapi apa yang terjadi? Tidak sedikit pun terenggiling ini meluruskan badannya, kecuali semakin erat melingkarkan badannya. Para wisatawan pun merasa iba dengan pemandangan ini. Mereka berkata, "Sudah Pak, kita gak mau makan daging terenggiling. Atau kalau enggak ganti aja sama terenggiling yang kecil." Mereka pun memilih terenggiling yang badannya lebih kecil dari terenggiling yang pertama. Begitu terenggiling yang kedua ini dipanggang, lurus badannya, dicongkel kulitnya, lalu mereka ambil dagingnya. Mereka menikmati daging terenggiling, namun rasa penasaran mereka kepada terenggiling yang pertama tidak habis. Seusai mereka makan, mereka mendatangi terenggiling yang besar itu tadi. Diamati oleh wisatawan ini, ternyata terenggiling yang tadi dicepet, terenggiling yang tadi dipanggang di atas api lalu dihantamkan ke atas tembok, perlahan-lahan meluruskan badannya, pelan-pelan. Mereka menyaksikan ada pemandangan luar biasa dari perut terenggiling ini. Perutnya bergerak. Dan tidak lama kemudian keluarlah buliran-buliran kecil. Tanda bahwa terenggiling ini baru saja melahirkan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Semoga Ramadan ini menjadikan hati kita hati yang mudah untuk menerima nasihat. Semoga Ramadan ini menjadikan hati kita hati yang lembut untuk mendapatkan nasihat dari siapapun. Dari anak kecil sekalipun. Dari kisah sekalipun, dari Al-Quran, dari hadis, dari ceramah-ceramah, dari pengajian. Semoga Allah membuka hati kita untuk mendapatkan nasihat yang baik. Ayo kita jawab pertanyaan ini. Untuk siapakah
terenggiling tadi, menahan rasa sakit, dijepit dengan besi, dipanggang di atas api. Siapa yang dia lindungi? Jawabannya adalah untuk anak-anaknya. Pertanyaan kedua, untuk siapakah? Demi apakah? Terenggiling itu menahan sakit ketika mulut moncongnya dihantamkan ke tembok. Siapa yang ia pertahankan? Jawabannya tidak lain tidak bukan adalah untuk anak-anaknya. Terenggiling itu rela menahan rasa sakit. Terenggiling itu rela menahan panas. Terenggiling itu rela menahan luka. Tidak lain tidak bukan untuk anak-anaknya. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang telah kita berikan kepada orang tua? Sebelum harta, sebelum nafkah dunia, fasihkan lisan kita untuk selalu mengangkat tangan dan berdoa kepada kedua orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Angkat tangan kita dan berdoalah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu ila akhirid du'a. Untuk orang tua yang telah mendahului kita. Dan pastikan setiap kita berbuat baik, ada niat di dalam hati kita, ya Allah, kalau ada kebaikan dari kebaikan yang aku lakukan ini, kirimkan pahalanya, sampaikan pahalanya kepada kedua orang tua kami. Saudaraku, kisah ini kisah yang luar biasa, renungan untuk kita, bahwa orang tua kita siap melakukan apapun untuk kita. Namun kita, anak-anaknya, belum tentu siap melakukan segala sesuatu untuk kedua orang tua kita. Yuk, yang hari ini belum WA orang tua, sapa beliau. Yang hari ini belum mendengar suara orang tua kita, telepon beliau. Yang hari ini belum mendoakan orang tua kita, angkat tangan lalu doakan. Yang bulan ini belum memberikan hadiah kepada orang tuanya, datang dan berikan hadiah. Yang hari ini belum membuat senyum kedua orang tuanya, datang dan buatlah mereka bersenyum. Dan yang bulan ini membuat kedua orang tuanya menangis, datang dan bersimpulah di kaki beliau berdua. Lalu mintalah ampun dari keduanya. Semoga Allah ridho lantaran keduanya meridhai kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan di sepanjang bulan ini menjadi pahala untuk kedua orang tua kita. Semoga kita termasuk anak-anak yang akan mengangkat derajat kedua orang tua kita. Sehingga di hari akhir nanti Allah akan membukakan catatan-catatan kebaikan yang membuat orang tua kita terkejut. Mereka akan berkata, ya Allah, aku tidak pernah melakukan kebaikan ini. Namun kenapa ini ada di dalam buku catatanku? Biarkan Allah menjawab atas izinnya kelak karena anak-anakmu yang melakukannya. Ya Allah, kami gak pernah sedekah sebanyak ini. Biarkan Allah yang menjawab karena anak-anakmu yang bersedekah maka pahalanya mengalir kepadamu. Kami gak pernah mendengarkan kajian, kami gak pernah datang ke majelis taklim, tapi kenapa ada di dalam catatan buku kami? Biarkan Allah yang menjawab karena anak-anakmu adalah ahli ilmu. Karena anak-anakmu engkau tinggalkan dalam keadaan solih. Mereka berduyun-duyun mendatangi majelis ilmu. Mereka mengulurkan tangan mereka untuk bersedekah. Mereka gunakan setiap kebaikan yang mereka miliki untuk mendapatkan pahala. Agar pahala sampai kepada kalian berdua. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri selamat berbuka puasa. Semoga puasanya menjadi puasa yang diberkahi oleh Allah. Puasa yang mengantarkan kita kepada pribadi yang lebih cinta kepada kedua orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.